Yesus. Kenapa? Sejak kapan kamu diajarin Yesus? Sejak kapan diajarin Yesus? Aduh sorry ya, ngapain nih? Gue nggak mau ketemu sama orang seperti ini. Sorry ya, Joseph, gak sopan. Maka dari itu berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima. Loh, Bu Yuni, ini lo bikin orang kabur gimana sih? Aduh, kepikir udah selesai. Apa kita gantian berdiskusi Bu Yuni? Tanggapi bahwa katanya kurios dan teos itu berbeda. Ya memang berbeda kok ini. Jadi kalau misalnya Uni mengkritik saya nggak ngerti bahasa, ya sama Uni juga nggak ngerti bahasa. Tuhan dan Allah itu berbeda ya ini. Makanya orang Islam kalau ditanyakan Tuhan dan Allah itu nggak nyambung, karena bagi mereka Tuhan itu Allah dan Allah itu Tuhan. Nah, tadi sebenarnya sedikit menarik ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad menyatakan nggak mengajarkan kesyirikan atau tidak menyekutukan Allah dan seterusnya. Loh, ya, dari perjanjian lama juga sama, di kami juga sama. Tadi kan 1 Korintus 8 ayat 6, ya, tidak ada Allah lain selain Allah Bapa. Tuhan itu juga satu, hanya Yesus Kristus. Ya, dipelajari dulu mungkin ya terkait tentang Tuhan dan Allah itu perbedaannya apa, kurios dan teos ya. Makanya kalau misalkan umat Islam bersyahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhannya Allah. Berarti mau nggak mau sharing dengan orang kafir Quraisy, Tuhannya sama Allah. Ya, kemudian kita lihat di dalam perjanjian lama yang tadi saya katakan bahwa kalau Muhammad hanya menyebutkan tauhidnya Nabi Muhammad ini, wah apa kerennya dengan Yesaya. Sayangnya Yesaya bukan nabi besar sih. Nih, Yesaya nabi besar dalam dalam kekristenan dan Yahudi, tapi masalahnya ini 700 tahun sebelum kedatangan Yesus, ya. Sebelum kedatangan firman Allah yang menjadi manusia, sebelum kemanusiaan Yesus itu ada, dia sudah mengatakan Yesaya 44 ayat 6. Nih, dikatakan gini, beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada ilah selain aku. Sebatas ini doang tauhidnya Muhammad. Ya udah, berarti Yesaya 44 ayat 6 aja pakai. Kalau sebatas ini doang tadi tauhidnya dalam hadis, menyembah hanya kepada Allah dan tidak ada Allah lain, ya udah ini aja. Yesaya 44 ayat 6 ini sama jawabannya. Tidak ada ilah selain aku. Sama. Ya, kemudian kita lanjut lagi tadi kan. Ini agak unik ya. Kita kembali lagi. Ya, ini sebenarnya udah mulai lari-lari nih, udah mulai goyah dengan ketetapan tauhid mana yang dipakai sama Uni. Nih, kalau tadi dikatakan tauhidnya sama, Allahnya sama, loh ini ada loh. Ini ijma ulama, kata Uni disepakati ijma ulama. Kok menurut salah satu sumber yang saya pakai ini, insya Allah ya sumbernya ini bisa dijadikan hujah, karena ini yang nulis ini adalah nih, ya, pengasuh Pondok Pesantren Al Khairat Malang. Beliau itu penulis buku teman-teman, ya, bukunya banyak. Ya ini, wah, 3 jenis tauhid ala Wahabi, bid'ah, sesat. Nah, dikatakan di sini ini sama Islam loh. Nih, kita lihat di sini. Ya, pertama dan utama teori pembagian tauhid mengenai rububiyah menjadi rububiyah dan uluhiyah adalah bid'ah. Wah, bid'ah ternyata karena tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta tidak pernah ada dalam tatanan wacana generasi salafus salih. Nah, ini ada dalam kutipan dari perkataan mantan mufti Mesir ya, yang bernama Ali Jum'ah Muhammad, yang menyatakan dalam salah satu fatwanya pembagian tauhid menjadi uluhiyah dan rububiyah termasuk pembagian yang baru yang tidak berasal dari generasi salafus. Keriting, masa iya konsep tauhidnya mau ngambil dari orang yang pernah mensohikan hadis Allah itu berambut keriting, kan nggak mungkin. Nah, kemudian di sini dikatakan apa? Ali Jum'ah juga menegaskan bahwa selain bid'ah dan berlawanan dengan ijma ulama, berlawanan ternyata. Kata siapa tidak berlawanan? Berlawanan nih, berlawanan dengan ijma ulama. Pembagian tauhid ini juga kontradiktif dengan ucapan Ibnu Taimiyah, pendapat yang menyatakan bahwa tauhid rububiyah saja tidak cukup dalam iman. Loh, ini jadi iman tanpa perbuatan adalah mati ini. Nyontek lagi Yakobus 2. Ya. Iman tanpa perbuatan mati. Mengimani saja nggak cukup, kata Ibnu Taimiyah nih, ya. Adalah ucapan ahli bid'ah yang bertentangan dengan ijma ulama yang hidup sebelum Ibnu Taimiyah. Nah, itulah ya, dalam Islam itu saya bingung makanya. Kemudian ya tadi Uni bilang, tangan Uni belum tentu Uni, Joseph. Uni punya sifat marah, belum tentu marahnya itu hanya Uni. Loh, Uni, marah itu bukan sifat loh. Ya, marah itu bukan sifat. Dan lagi-lagi Uni, ingat Uni, Masya Allah, astagfirullah, sadar. Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah. Masa Allah mau disamakan dengan Uni Rifa? Apa Allah punya sifat marah? Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, beda dengan makhluk. Kok mau disamakan dengan makhluk Allahnya? Blunder ini. Ya, kok mau sifat Allah sama dengan makhluk, padahal Allah itu tidak serupa dengan dan setara. Loh, ini Islam, saya bingung ini. Ya,
Saya dari tadi bingung ini, makanya ketika Uni menyamakan Allah dengan Unirifa itu bingung saya. Nah kemudian balik lagi mengenai Khalik dan makhluk. Loh iya betul, saya baru dengar ini dari Unirifa. Di Islam ada 3 konsep, Khalik, sifat, dan makhluk. Padahal dari dulu kalau nggak Khalik ya makhluk, kalau bukan makhluk ya Khalik. Kok tiba-tiba ujung-ujung ada sifat di sini dimasukin? Ini pendapat ulama dari mana nih? Ya. Nah mau saya tanyakan lagi, konsep tauhid dari Islam beneran nggak? Beneran nggak hanya mengesahkan Allah? Beneran nggak hanya menyembah Allah? Ya, itu yang nanti mungkin boleh dijawab sama Uni ya. Silakan, waktu saya sudah habis. Saya menghormati waktu. Oke, baiklah, kita mulai. Gak usah framing, tapi kan saya bantai dulu di sini teman-teman ya. Kesempatan saya membantai. Duh, ini nih, belum. Oke, teman-teman ya, sorry saya nggak suka framing orang ya, walaupun saya ngaku-ngaku nanti saya kejam dalam narasi, tapi saya nggak suka nge-framing ya. Dia mengatakan bahwa saya menyamakan diri saya dengan Allah, padahal saya membawa analogi bahasa yang sangat mudah dimengerti antara sifat dengan yang disifati itu berbeda. Penekanan saya di situ, tapi dia nggak paham juga teman-teman. Lalu dia bilang saya menyamakan diri saya dengan Allah. Astagfirullahalazim. Tapi ya sudahlah ya, nggak apa-apa ya, kita nggak usah bahas itu. Kemudian dia mengatakan Ibnu Taimiyah dikatakan bidat oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bidat atau bid'ah itu paham atau sesuatu yang belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Menuliskan Al-Quran itu juga sesuatu yang baru. Jadi bukan, dan itu juga ada, makanya ada bid'ah hasanah dan juga bid'ah yang dolalah. Nah kemudian kalau kita bicara tentang bid'ah hasanah, misalkannya toa misalkannya, itu baru. Jadi saya tanya di mana para ulama mengklasifikasikan bahwa tauhid uluhiyah rububiyah itu masuk ke dalam ranah mensekutukan Allah. Dan kamu menyamakan dengan kekristenan, kalian itu sudah jelas musyrik, menyamakan hakikat si firman dengan yang berfirman. Secara hakikat saja kalian menyamakan. Si firman yang adalah manusia yang memiliki sifat kelemahan, lapar, makan ikan goreng, kalian samakan dengan Bapa hakikatnya. Paham tidak ilmu hakikat, sesuatu yang benar tentang sesuatu. Allah Bapa itu roh, Allah Bapa itu tidak pernah mati, Allah Bapa itu tidak pernah lapar. Tiba-tiba disamakan hakikatnya dengan manusia yang 100% manusia, 100% roh, yang yang 1% manusia yang punya roh, yang bisa mati, yang lapar, disamakan hakikatnya. Ini aja udah blunder, tau nggak, secara definisi gitu loh. Nah kemudian Tuhan dan Theos itu sama. Tuhan dan Kurios dan Theos itu beda, Uni. Ya sudah berarti berbeda. Antara Yesus dengan Bapa itu tidak bisa dikatakan sehakikat. Lalu Anda katakan, Yesaya mengatakan hanya ada satu Allah. Loh kenapa nggak ikuti Yesaya? Memang siapa yang mengatakan bahwa ajaran para nabi itu adalah trinitas dan syirik? Nggak ada. Para nabi tidak mengajarkan kesyirikan, mengatakan bahwa ada entitas lain yang sehakikat dengan si Tuhan itu sendiri. Saya bisa tunjukkan ya dalam banyak ayat dalam kitab Perjanjian Lama. Bahkan dalam Perjanjian Baru pun ada kata mono. Ya bahkan Paulus mengatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah. Satu Allah ternyata Yesus juga. Kalau memang hanya satu Allah yaitu Bapa Joseph, maka Yesus bukan Allah. Kalau Joseph mengatakan Yesus itu Allah, maka ya udah sama, gabung sama Mikana aja lah jadi oneness, ya. Kalau Mikana masih enak tuh ngomongnya tuh, Bapak itu sendiri yang jadi manusia tuh, konsisten dia itu, ya satu gitu loh. Nggak ada dia tuh satu yang ambigu, satu ya tapi tiga dalam satu gitu ya. Firman yang menjelma menjadi manusia itu hakikat dengan yang berfirman. Ini nih yang nggak bisa diterima secara logika teman-teman ya. Kemudian apalagi tuh? Itu dia ya. Jadi Kristen itu kenapa dikatakan syirik? Karena menyamakan hakikat. Tuhan itu sehakikat dengan yang menjadi firman yang menjadi manusia itu. Kemudian apa lagi? Nah saya kasih analogi, walaupun saya harus mengatakan ini analogi teman-teman. Khawatirnya dia bilang saya menyamakan diri dengan Allah. Analoginya sifat unirifa itu, unirifa sifatnya apa? Sifatnya adalah temperamen. Atau jangan unirifa itu sifatnya manis gitu ya. Unirifa itu manis gitu. Apakah manis adalah unirifa? Enggak semua yang manis adalah unirifa. Emang gula adalah unirifa? Jadi pemahaman bahasa Indonesia yang sulit karena mereka ya terpapar filsafat ya, makanya mereka seperti ini. Hakikat saja mereka tidak paham. Tangan unirifa adalah unirifa. Ketika tangan unirifa terpotong dan dikuburkan karena kecelakaan, maka yang terkubur adalah unirifa. Begitu cara Yosef memahami ketuhanan dia gitu. Karena Tuhannya terbagi-bagi gitu ya. Terbagi-bagi ya, mohon maaf ini seperti Lego nih, keluar dari Allah kemudian menjadi Allah lain ya, kemudian sehakikat gitu. Tapi si Allah yang sehakikat ini tidak mengikuti kehendaknya sendiri, tapi mengikuti si Allah Bapa yang mengutus dia gitu. Si Allah anak ini yang adalah pribadi lain dengan Bapa yang pribadi lain, itu sehakikat, saya nggak ngerti hakikatnya apa gitu. Yang sama tuh hakikatnya apa, saya nggak ngerti sampai sekarang ya. Udah lama juga diskusi dengan teman-teman Kristen. Hakikat apanya yang sama? Kalau hakikat kealahannya sama, ini sama aja. Joseph dengan Unirifa sama-sama memiliki hakikat kemanusiaan, tapi kita saat beda pribadi, dua pribadi. Ada berapa di situ pribadinya? Dua. Ada berapa manusianya? Ada dua.
Mereka tidak menerima kalau mereka itu politeis karena nalar mereka tidak menerima itu. Bukti bahwa manusia, orang-orang Kristen tidak menerima Tuhan itu banyak, itulah muncullah konsep Trinitas ini. Untuk membaurkan Tuhan yang politeis itu. Kalau kita bicara Father is not Holy Spirit, Holy Spirit is not Son, Son is not Father, tapi mereka adalah hakikatnya, substansinya adalah Allah. Ya udah, ini ibarat kata nih jenis kealah sama nih dalam satu jenis kealahan, tapi 3 pribadi. Ya udah politeis. Oh, kalau mau menjelaskannya lebih lagi, itu kenapa sampai saat ini dikatakan bahwa Trinitas itu misteri. Walaupun banyak orang Kristen yang mencoba untuk menjelaskannya. Teman-teman, saya katakan ini bukan dari saya bahwa Trinitas ada misteri. Saya akan tunjukkan datanya, teman-teman. Oke, footnote-nya saya bacakan, teman-teman. Oke. Trinitas misteri, teman-teman. Produk pikiran kok misteri gitu loh. Bukan produk Alkitabiah. Kalau produk Alkitabiah nggak apa-apa misteri. Ini produk konsep otak pemikiran kok bisa jadi misteri. Coba. Misteri Trinitas tak mudah dipecahkan. Selain memang tidak mungkin memahami rahasia ini secara utuh, tetapi juga seringkali umat Kristen mengalami salah sangka dan persepsi mengenai hal ini. Magnum Opus Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen volume 1 nomor 1 Desember 2019 halaman 22. Ini dia. Dari Triuntoro Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta. Ini dia. Footnote saya. Oke, saya akan kasih data lagi setelah itu tentang Trinitas ada misteri. Oke, terima kasih. Oke, baik, saya boleh mulai ya berarti ya. Tunggu, ini tadi kita jam berapa tadi? Apa mau udah closing statement? Tadi katanya kan 8.55. Apa? Iya, 8.55. Udah lewat. Jadi gimana? Udah. Tunggu, ada lagi yang mau ditanggapi nggak dari Uni? Kalau mau nanggapi nanti Uni kalau enggak ya. Jadiin closing statement aja satu, closing statement. Oke, di closing statement lebih ke penegasan ya, karena kalau seandainya masih menanggapi nanti kita saling ini lagi. Gimana? Fokus dengan agama masing-masing penjelasannya, sistematikanya. Ya udah sekali lagi deh sebelum closing statement. Toh. Baiklah. Ya, sekali saya, habis itu Uni, dan habis itu langsung closing statement dari kita berdua. Oke. Gitu ya. Janji lo Joseph, nggak usah framing di komal masing-masing ya, nggak usah. Bikin ilfil tau nggak sih? Udah nggak usah jadi penghujat. Kita diskusi aja. Kalau ada sering. Tampilkan aja. Uni bisa tunjukin. Uni ada videonya. Punya recordnya. Saya punya. Kalau Uni punya recordnya ya post aja sama seperti saya. Enggak, saya nggak mau ngepost gitu. Ngapain kayak gitu. Ya udah, kalau gitu gak usah nuduh saya framing. Oke, kita mulai. Tadi aja framing dibilangnya udah nyamain diri sama Allah. Aduh. Analogi aja nggak ngerti analogi. Saya belum kasih ini, Deng. Ya udah, kita jangan closing dulu. Ada satu lagi kasus yang saya kasih, teman-teman. Iya, nanti terakhir ya itu. Oke, kita akan start match ya. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana Uni Rifa menjelaskan tentang kebagaimanan Allah? Sebenarnya saya tuh nggak cuma asumsi pribadi. Ini bahaya kalau misalnya Uni Rifa dijadikan pandangan ya oleh teman-teman Islam yang menonton di sebelah sana atau di room saya. Ini dikatakan dalam satu hadis. Sebenarnya dari tadi tuh saya mikir, ini Uni Rifa tuh pernah mengetahui satu hadis nggak? Di mana Rasulullah itu bersabda, perhatikanlah makhluk Allah dan jangan memikirkan zat Allah, maka sungguh kamu tidak dapat memperkirakan yang menjangkaunya atau membatasi kebesarannya. Nah ini dari tadi kalau misalnya Uni Rifa menggunakan analogi manusia, sebenarnya nggak boleh loh kata Rasulullah ya. Jangan memikirkan Allah ya, harus memikirkan makhluknya gitu ya. Kemudian yang berikutnya balik lagi tadi kita ya mengenai Yesus itu memang berbeda dengan Allah Bapa karena mereka dalam satu hakikat itu 3 pribadi. Kenapa dikatakan misteri ya? Misteri kenapa? Karena sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa memahami Allah. Loh ini loh Santo Agustinus dari Hippo itu yang mengatakan ini yang tadi saya katakan nih. Kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Ya kan tadi sudah di awal sudah saya katakan. Kalau Uni catat dan Uni simak baik-baik apa yang saya utarakan, itu saya sudah mengatakan begini. Makanya dikatakan misteri, gitu. Makanya dikatakan misteri pribadi Allah Tritunggal itu misteri, sama seperti dalam Islam. Memang dikira tauhidnya Allah udah jelas tentang kebagaimana Allah. Enggak. Ya, nih saya katakan tadi kan Uni mempermasalahkan wahdatul wujud. Islam sadarlah kalian. Ini makanya kalian bisa muncul firqah yang kalian anggap sesama kalian itu sebenarnya juga kalau kalian bilang oneness dan Tritunggal itu saling membid'ahkan, lebih parah kalian kok sampai ada yang mengkafir-kafirkan. Loh ini pandangan Ibnu Arabi loh. Ini cendekiawan muslim yang terkenal ya mengenai wahdatul wujud ya. Ini wahdatul wujud Uni tolak. Uni siapa? Ilmunya sampai mana? Ketika menolak ini, oke lah kalau misalnya Uni bilang, oh itu ada ulama, oke silakan tampilkan ulama mana yang mempermasalahkan wahdatul wujudnya Allah. Kenapa ini bahaya? Sekali lagi, kenapa? Loh kalau hanya pandangan pribadi saya bisa nyerocos panjang kali lebar nggak pakai data kok, gampang, simple nih ya.
Ini saya bawa dari Universitas Paramadina ini. Kalau misalnya dibaca satu-satu nanti ribet ini ya. Jadi konsep wahdatul wujud ini adalah Allah yang menyatakan dirinya ya. Hubungan yang berkaitan antara zat, entitas dan sifat yang dipredikatkan kepadanya. Loh ini wahdatul wujud ya. Wahdatul wujud ini yang coba ini mirip dengan kekristenan. Kenapa? Kita buka ya. Wahdatul ini wujud adalah perkenalan diri Allah. Kalau di dalam Islam wahdatul wujud itu bisa loh, setiap manusia di dalam dirinya ada Allah. Berarti ada beberapa Allah, tapi kita nggak ke situ ya. Karena oke, kita baca dalam Ibrani 1. Nih dikatakan begini ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Loh, Allah kami udah duluan wahdatul wujud loh. Ya, loh jadi perhatikan tadi sebenarnya Uni juga sempat mempermasalahkan kalian itu terlalu banyak filsafat loh, sekelas Imam Maturidi saja juga sama kok ada filsafatnya. Ibnu Taimiyah juga terkena filsafat kok. Nih kita lihat lagi ya. Saya pakai data lagi. Ya. Di sini dikatakan Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah Imam Hasan Al-Asy'ari yang beliau itu terkena filsafat nih. Infiltrasi filsafat dalam ilmu kalam. Nah, ini kalau misalnya kita bahas ilmu kalam ini nanti ke sini ya. Kalau Ibnu Taimiyah itu anti dengan ilmu kalam, makanya dikatakan bahwa tauhidnya orang Ahlussunnah wal Jamaah itu terkena filsafat ilmu kalam, infiltrasi gitu. Makanya sempat ada konsep tasawuf yang lahir juga dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan konsep tasawuf itu yang memperkenalkan yang pernah kita bahas nih 2 bulan yang lalu. Jeng Nur Muhammad ya. Saya yakin Unirifa udah mulai enak ya, dan teman-teman Islam juga mulai enak. Tapi ini adalah salah satu bukti bahwa Islam itu, ulama-ulama terdahulu kalian itu terkena filsafat. Nah ini filsafat ilmu kalam dan juga hologosnya orang Kristen ini melahirkan suatu konsep yang diberi Nur Muhammad. Ini masih bingung nih, Nur Muhammad itu makhluk atau bukan makhluk, ini saya masih bingung ya. Jadi kalau misalnya dikatakan orang Kristen terkena filsafat, kami tidak ada larangan yang namanya itu jangan menyerupai suatu kaum, nggak ada. Yesus itu mengajarkan supaya kita itu nggak lagi dipisahkan. Makanya Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 27 mengatakan bahwa 27 sampai 29 mengatakan kamu telah dibaptis dalam Kristus, maka tidak ada lagi orang Yunani dan Yahudi. Makanya kita boleh belajar. Ya, bukan berarti kami menyamakan, enggak, tetapi kami berusaha menggunakan ilmu mereka untuk bagaimana menjelaskan Allah supaya mereka paham. Dan itu yang dinamakan dengan pendekatan. Sama seperti Islam menggunakan pendekatan filsafat ilmu kalam yang diajarkan oleh teman-teman dari gereja ortodoks. Ya, seperti itu. Silakan Uni Rifa, saya sudah selesai. Terakhir ya berarti. Oke, terima kasih ya. Closing saya berarti mau ya habis ini closing. Tapi sebelum closing, oke sebentar. Saya lagi buka data sedikit. Kita beranjak dulu. Bentar ya. Sebentar Joseph. Oke, saya tadi ngulang. Teman-teman, kita belajar sedikit secara logical fallacy ya. Appeal atau bacanya saya nggak ngerti ya. To popularity, argumentum et populum. Artinya adalah orang-orang yang melakukan apa namanya ya, membandingkan. Saya dibandingkan dengan ini siapa emangnya, kok lebih percaya, jadi dia percaya sesuatu karena banyak yang mengikuti, maka dia melakukan logical fallacy si Joseph ini ya teman-teman ya. Kemudian apa lagi ya, itu logical fallacy. Joseph ring 1 adalah baginda Rasul Muhammad SAW, di mana beliau mengajarkan wahdatul wujud. Ya, kalau Anda membandingkan saya dengan siapa namanya Ibnu Rus atau Imam Ghazali sekalipun, tunjukkan bahwa wahdatul wujud mereka ya yang mereka konsepsikan itu menyekutukan Allah. Kalau mereka terpapar filsafat, ya sudah, mereka berarti terpapar filsafat. Apa kaitannya dengan ajaran Islam? Jadi jangan nanti kalau saya kasih ajaran Mikana ke kamu, kamu juga nggak akan terima. Nanti saya bandingin, emang kamu siapa dibandingkan Arius? Emang kamu dibandingkan si Sabelian siapa, Joseph? Boleh nggak kayak gitu? Nggak bisa, Joseph. Tolong ya. Jadi kami ini secara tauhid, ya kalau Anda bilang bahwa wahdatul wujud, pertanyaan pirti ini, tahun berapa munculnya wahdatul wujud itu? Ya, itu dulu ya. Kalau Anda membandingkan saya, tunjukkan konsepsi berpikir dari Ibnu Rus itu menyalahi, misalnya gara-gara wahdatul wujud akhirnya dia menyatakan bahwa dunia ini adalah Allah itu sendiri, misalnya dalam makna yang bahwa Tuhan setara dengan dunia gitu, seperti kalian, firman adalah Allah itu sendiri begitu. Kalau memang seperti itu, maka sudah selesai, dia sudah selesai
Tidak diterima karena tidak ada pengajaran dari Nabi Muhammad seperti itu. Ya, ini yang kenapa orang-orang tersesat, karena tidak berpondasi kepada Al-Quran dan hadis. Konsep itu dari otak manusia, konsepsinya nggak bisa sama, beda-beda orang. Nah, kita bahas tentang konsepsi. Yang mana yang kamu pegang konsepsinya? Yang mana yang menyatakan bahwa Allah itu adalah bumi ini, Allah itu adalah ini, Allah itu adalah itu? Mana? Kalau ada yang mengatakan itu, sudah selesai kan? Kamu sendiri dulu membawa data ketika bahas Nur Muhammad. Bahkan Nur Muhammad itu adalah ciptaan Joseph. Nur Muhammad adalah ciptaan. Hadis mungkar atau hadis dhaif yang kamu bawa kemarin itu, kita sudah selesai. Dan Joseph melarikan ini dengan tema yang sudah kita bahas zaman dahulu kala, teman-teman ya. Ini yang lucunya Joseph. Saya tadi menganalogikan ya, bukan menganalogikan Tuhan. Bukan, saya menganalogikan apa perbedaan antara kata sifat dengan yang disifati. Makanya saya bawa diri saya yang memiliki sifat dan juga ada yang disifatinya, itu saya. Saya bukan sedang menganalogikan Tuhan di situ. Yang lucunya adalah kalian yang mengakui bahwa Trinitas adalah misteri, padahal itu konsep berpikir. Masa konsep berpikir tidak bisa dipahami dengan pikiran? Lucu ya. Yang kedua adalah satu lagi, Trinitas adalah misteri. Coba lihat Kristen mendefinisikan, menganalogikan, mendeskripsikan anak adalah Bapak bukanlah Roh Kudus bukanlah anak. Itu apa? Ini yang disebut dengan argumen kalian itu. Dan kamu dari tadi membawa bahwa iya, kalau di Yesaya di perjanjian lama Tuhan yang seperti itu, apa bedanya? Lah memang itu pertanyaan kami. Kenapa di kitab kalian itu Tuhan itu cuma satu, kok kalian tiga dalam satu dalam tiga? Dari mana gitu loh? Mungkin gara-gara ini kalian seperti itu ya. Gara-gara 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 yang ternyata adalah ayat dari bidat yang ditulis, yang diambil oleh seorang ayat yang tidak pernah ada dalam kitab kalian di dalam tekstual aslinya. Menurut William Barclay ya, di dalam buku ini, mungkin gara-gara ini kalian rancu, gara-gara ayat yang adalah ayat tambahan yang dimasukkan ke dalam kitab suci kalian kemudian oleh seorang bidat bernama Priscillian. Ini gara-gara kitab suci kalian tuh ya. Nih mana nih ayatnya nih? Nih. Nah, nih di halaman ke 185 teman-teman baca. Di sini dikatakan bahwa ayat 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7 ini adalah tidak pernah ada dalam Vulgata. Kamu pakai Vulgata kan, orang Katolik kan? Versi asli Vulgata yang berasal dari Yerome tidak mencakupnya. Orang pertama yang mengutipnya adalah seorang bidat Spanyol yang bernama Priscillian yang meninggal pada tahun 385. Apa di dalam ayat itu tentang apa? Di sini dikatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nih gara-gara ayat ini nih kalian ya. Sementara kamu sudah membedakan antara Theos dengan Kurios. So what lagi? Apalagi coba? Kalau sudah beda, kenapa disama-samain hakikatnya? Itu ya, secara hakikat beda. Yang satu punya sisi kemanusiaan, yang satu nggak punya sisi kemanusiaan. Yang satu adalah roh, yang satu manusia. Yang satu dilahirkan, yang satu nggak pernah dilahirkan. Yang satu adalah Bapa, yang satu adalah anak. Kok bisa sama hakikatnya? Apanya yang sama ini? Hakikat apanya yang sama? Apa sih arti hakikat menurut kalian? Gitu loh. Ya, jadi ketika Anda mengatakan bahwa si itu salah, si itu, iya, kita bicara tentang bidat-bidat, oke lah, kita mau bahas tentang bidat, mau bahas tentang Gnostis, mau bahas tentang Basilides, mau bahas itu, mau nerima itu. Nanti bilang saya nggak terima Mikana, Mikana mengatakan Bapak, Mikana punya data loh. By the way, ajaran Sabelian itu punya data. Aku dan Bapak satu, gitu, punya data, mereka punya ayat, minimal mereka punya ayat. Ibnu Rus, Wadatul Wujud, mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Konsep mereka datang dari mana? Kalau Mikana dengan kewanesannya ada datanya. Apa itu? Aku dan Bapak satu. Oke? Begitu. Oke, kita closing statement. Silakan Joseph, closing statement. Tekankan ajaran Kristen Anda bisa dipertanggungjawabkan ajarannya. Oke, ini match ya udah? Oh belum? Oh belum. Oke. Ya, saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih ya buat Uniriva karena sudah mau bersedia untuk berdiskusi panjang kali lebar dan menyediakan waktu luangnya untuk membuktikan ajaran tauhid. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman yang menonton. Oke, dalam closing statement kali ini bisa teman-teman nilai sendiri. Saya kembalikan kepada penilaian secara luas ya kepada audiens untuk menilai mana yang menggunakan data atau mana yang tidak menggunakan data. Bahkan tadi sempat dibilang logical fallacy ketika saya dikatakan membandingkan Uniriva dengan Ibnu Rus. Ya jelas, kalau saya dipertanyakan, loh kamu mau nggak dibandingkan dengan Arius? Ya masalahnya saya dari tadi nggak pandangan pribadi sih Uni. Kalau saya mengatakan segala sesuatu itu pandangan dari gereja. Ini closing statement loh. Karena bahwa saya tanggapi lagi loh. Closing statement itu adalah kesimpulan. Jadi kalau ya kesimpulan agama Anda itu seperti apa? Kok malah fokus ke saya Anda? Nanti saya juga akan memframing Anda gimana Jong?
Udahlah, fokus dengan ajaran Anda bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau bahas-bahas saya akan tanggapi Pak Joseph. Ya, saya punya data segudang-gudang terkait tentang apa yang dijelaskan. Biarkan mereka yang menilai saudaraku yang ganteng, ya. Nggak usah curhat. Data itu nggak Oke cuma lah, nggak dari apa-apa. jauh, nggak kelihatan gitu. Ini datanya. Kalau saya bisa aja cuman kayak gini doang. Ini datanya unik begini aja. Gitu. Saya dari tadi menampilkan datanya, saya tunjuk-tunjuk ini datanya. Jadi kalau saya hanya bacakan, saya on cam gitu hanya bacain begini, nggak nampilin apa itu namanya itu ya. Tapi nggak apa-apa. Dalam kekristenan ajaran itu bersumber pada tradisi para rasul, ya. 2 Tesalonika 2:15. Jadi kalau ada pandangan pribadi, mohon maaf nih kalau bawa Mikana dan seterusnya itu tidak menjadi alasan yang kuat karena fondasi kekristenan tidak berdasar pada tafsiran pribadi, apalagi dalam gereja Katolik. Yang dipegang adalah magisterium gereja yang diwarisi oleh Tuhan Yesus kepada para rasul. Di dalam Yohanes 16 Tuhan Yesus mengatakan, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang maka dosa itu akan terampuni. Tetapi jika engkau menyatakan dosa itu tetap ada, maka dosa itu tetap ada." Makanya kami semuanya bagi orang Katolik itu nggak pernah pandangan pribadi gitu. Kemudian terkait tentang Tritunggal, lagi-lagi dan lagi saya katakan bahwa bukan mengenai keberapaan Allah. Dari tadi sempat saya mengatakan nominal. Sebagai konklusi penutup bahwa Tritunggal adalah misteri Allah yang tidak terpecahkan. Jikalau ada orang di luar kekristenan menyatakan Tuhanmu tidak masuk akal, tidak masuk logika, ya memang. Dalam keyakinan saya, Tuhan itu tidak akan pernah masuk akal logika sempit manusia. Mungkin ada iman yang lain mengatakan Tuhannya masuk akal, ya selamat. Tuhan Anda sekecil pemikiran Anda, sesempit logika Anda dalam memahami kebagaimanaan Dia. Tetapi di kami Tuhan itu tidak pernah bisa terselami. Ya, 1 Timotius 3 ayat 16 jelas mengatakan bahwa Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, terang tak terhampiri. Tiada seorang pun mampu untuk menyelami dan melihat Dia. Jadi kalau dikatakan misteri, ya saya dari awal nggak pernah mengatakan saya bisa masukkan akal Tuhan, nggak. Tritunggal itu tetap misteri. Dan bagaimana misteri itu kami responi? Ya kita berpartisipasi dalam misteri Allah Tritunggal, yaitu saling mengasihi, sama seperti Bapa dan Sang Firman dan Roh Kudus saling mengasihi satu sama lain. Dan itulah respon dalam iman kami. Jadi sebagai kesimpulan, jikalau dikatakan Tritunggal itu ajaran yang sesat, kafir, syirik dan seterusnya, nggak apa-apa, saya bangga dengan Tritunggal. Kenapa? Tritunggal tidak menyebabkan perpecahan. Sekalipun ada bidat, sabilianisme dan seterusnya, kalau Uni mau berbicara mengenai itu nanti kita diskusi. Kenapa? Karena saya punya bukunya sendiri dalam membahas tentang sekte bid'ah atau sesat yang sudah dikutuk oleh gereja. Ini adalah bukunya Selilit Sang Nabi, ya. Bang Andar juga punya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi Tritunggal itu adalah konsep yang sudah maksimal dan sesuai dengan ajaran gereja, sesuai dengan gereja aliran utama seperti Katolik, Protestan dan Ortodoks memahami Tritunggal Allah. Walaupun mungkin sekelas seperti Bapak Donditan yang terhormat mengatakan bahwa Tritunggalnya Ortodoks dan Katolik berbeda, tapi saya yakin mari kita introspeksi masing-masing. Ya, karena Tritunggal dan Tauhid adalah konsep yang jauh dibandingkan. Kenapa? Tritunggal itu pengajaran yang tegas dan tegas dan jelas. Bukan pandangan pribadi dari orang per orang. Makanya kalau dari tadi kita berdiskusi panjang kali lebar tidak menemukan poin pada pemahaman Tauhid, kita bingung. Ada pertanyaan yang belum terjawab sampai dengan detik ini, yaitu, ya mungkin ini jadi PR buat Uni Rifa ya, jadikan PR aja Uni, nggak apa-apa. Tauhid mana yang diajarkan oleh Rasulullah? Apakah tauhidnya Ibnu Taimiyah atau kayaknya udah saya jawab deh tadi deh. Saya udah jawab tadi Joseph ya. Kamu terima atau enggak itu bukan urusan saya. Saya udah tunjukkan tadi ya. Rasulullah mengajarkan tauhid seperti apa. By the way, kamu closing statement loh. Kok nanya lagi? Iya, sebenarnya saya sudah menunjukkan jawabannya. Oke, udah ya. Kalau udah clear dong. Kalau udah nggak ada lagi yang mau di closing statement kan, ya udah nggak usah framing banyak sana sini. Saya juga mampu melakukan hal itu. Tunggu aja bentar lagi ya. Saya akan tunjukkan beberapa hal yang logical fallacy lagi teman-teman. Ya nggak apa-apa. Bawa tadi kamu bawa lagi. Mikana, bawa Aderion, ya nggak apa-apa. Saya bawa. Nggak apa-apa. Kita bahas. Kenapa? Ya, jangan panas-panas. Enggak dong. Bawa Mikana, bawa Aderion nggak apa-apa. Enggak apple to apple sih. Udah, jangan emosi dong. Kenapa sih akhir-akhir debat pasti emosi, Joseph? Tadi kita santai, tenang. Kenapa? Yang santai dong. Tadi emosi itu justru unik. Oh enggak dong, saya tegas orangnya emang tegas begini saya. Oke. Saya akan closing statement teman-teman ya. Oke, teman-teman bawa buku sebanyak apapun tapi poinnya nggak ada ngapain. Al-Quran itu jelas mengatakan Qul huwallahu ahad, Allah al-wahid. Ya, jelas Allah ahad, Allah al-wahid. Konsep tauhid diajarkan Nabi Muhammad di dalam riwayat hadis. Tauhidnya seperti apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu apakah si Ibnu Taimiyah bersalahan dengan Nabi Muhammad
ketika dia memiliki konsep bagaimana cara memahami, apakah jatuh ke ranah kafir? Kalau ranah bid'ah, iya bid'ah. Bid'ah itu artinya apa? Sesuatu yang baru. Bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Yang mana nih yang mau dia permasalahkan nih? Saya bawa mikana, saya tidak mau ketika ajaran yang dia sepakati dibidatkan lalu dilemparkan ke muka saya. Itu saya lakukan kepada dia. Lalu dia membandingkan saya dengan Ibnu Rus misalnya. Masalahnya pertentangan saya dengan Ibnu Rus apa gitu? Konsepsi kita yang berbeda apa gitu ya? Kita bicara konsepsi guys, bukan konsep ya. Nah itu juga ya, dan Nabi Muhammad tidak mengajarkan konsep itu by the way. Nah lalu Islam itu ajaran yang sangat eksplisit ya. Konsep tauhid itu dasarnya jelas dan tidak diingkari. Ketika percaya Tuhan itu satu, taunya Allahnya dua, tiga ya, itu satu. Ada yang mengatakan Tuhan kami itu tidak terselami, tidak ada yang melihat Tuhan, dan Tuhan kami itu Allah kami entah Allah entah Tuhan lah ya, dan tidak terganggu dan apa segala macam. Tapi yang ditabok Hansip Romawi, yang ditusuk lambungnya itu ternyata adalah Tuhan dan juga Allah. Teman-teman lihat kalau si Yosef lagi live ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Allah kami itu tidak terlihat, tidak terdeteksi, tidak bla bla bla, tapi ditabok iya, dibunuh iya, dimatikan iya, dihinakan iya gitu. Nih apa ini? Hah? Kemudian Tritunggal itu tidak ada perpecahan. Halo, tidak ada perpecahan Tritunggal guys. Gue nonton loh kemarin orang-orang yang mengaku kitabnya sama, Tuhannya sama, dan dalilnya mereka punya masing-masing ya. By the way, kalau kita yang bidat-bidat punya dalil apa? Mereka yang bidat itu punya dalil apa? Kalau kita bawa bidatnya oneness, itu oneness yang adalah bidat menurut Tritunggal ini, itu punya dalil guys, punya dalil yang cukup kuat. Kalian nanti saya publish ya antara Mikana dengan Erben kemarin ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian betapa Mikana punya data, Erben juga punya data. Nah kalau dia bicara tentang bidat, Qadariyah, Jabariyah, mana dalilnya di Al-Quran kami, di hadis kami, apa yang mereka bawa? Ya begitu caranya kalau diskusi itu. Nah, jadi satu lagi, saya bawa data, dia bilang nggak bawa data. Data itu bukan footnote. Kalau kita nggak tahu ya, pernah kuliah dia ya. Kalau saya tuh bikin jurnal tuh footnote itu data guys, itu referensi guys. Ya referensi, nggak mesti harus punya bukunya semua. Oh kalau bicara effort ya, kita ini nggak mesti harus punya bukunya juga untuk mengetahui sebuah pengetahuan guys. Kita bisa menemukannya lalu kita dapatkan footnote-nya sebagai referensi. Kalau seandainya setiap mahasiswa harus punya buku, nggak perlu pakai footnote guys, nggak perlu pakai daftar pustaka ya. Ngapain itu ya? Nah itu lagi. Jadi intinya apa? Ajaran tauhid datang dari Nabi Muhammad. Kata dia ajaran Tritunggal dari Yesus, padahal Paulus saja nggak ngajarin Tritunggal. Ini saya cuma minta siapa yang ngajarin Tritunggal. Kata dia rasul-rasul. Siapa? Namanya nggak disebutin. Mana dalilnya di Bible? Sumber primernya mana? Ajaran Tritunggal itu nggak ada. Tapi ya imani gitu. Tuhan kami tidak terjawantahkan, tak dia bisa diapa-apakan. Apaan? Lah itu Tuhan dan Allah itu yang mati di tiang salib itu gimana? Oh my god, itu ya. Buat apa gitu buku sekontainer pun ternyata poinnya nggak ada. Penjelasannya nggak ada gitu. Justru berkontradiksi setiap penjelasannya. Tuhan ya konsep kami misteri, tapi coba untuk dijelaskan, dan dia mencoba untuk menjelaskan. Bukan kebagaimanaan, bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan. Ya udah, Tuhan yang terkonsep. Gimana mungkin Tuhan yang penuh misteri tapi bisa dikonsepkan? Apa lupa arti konsep? Konsep itu produk fikir. Bagaimana mungkin produk fikir tidak terselami dengan fikiran? Kecuali produk Alkitabiah, wahyu dari Tuhan. Ya, kalau ada Tuhan menceritakan ada perang di surga sana, nggak mungkin terfikirkan oleh indera, karena nggak ada yang lihat. Bolehlah kita terima. Tapi kalau produk konsep tidak terselami oleh pikiran, halo, konsep siapa ini? Manusia atau konsep Tuhan yang sudah diterka-terka manusia begitu? Oh my god. Udah ya, teman-teman. Jadi kayaknya saya harus lebih ingin, saya ambil S1 bahasa Indonesia nanti teman-teman ya, insya Allah ya, mudah-mudahan ya, untuk mengajarkan teman-teman Kristen perbedaan antara bahasa sifat dengan yang disifati itu apa maknanya, hakikat ya, itu yang salah dan berbahaya. Itu kenapa antara manusia dengan Tuhan tidak bisa dibedakan, anak dengan Bapa tidak bisa dibedakan, Allah dengan Tuhan tidak bisa dibedakan. Ya itu dia, hakikat itu. Umat Islam sangat eksplisit ya. Allah itu Allah Ahad, Allah itu Al-Wahid. Deskripsinya Ibnu Taimiyah ada nggak berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Ahad dan Al-Wahidnya Allah itu? Nggak ada, tidak ada. Ya begitu teman-teman ya. Baik, terima kasih Joseph telah berdiskusi dengan Uni. Kurang-kurangilah logical fallacy dalam ranah diskusi ya. Tidak perlu melakukan hal itu, dan pelajari juga logical fallacy biar lebih paham dalam ranah dialektika. Itu saja sih, sehat selalu, semoga tidak bosan. Bagaimana kita dengan transmisi kitab suci, tapi jangan bawa wahdatul wujud ya. Ketika ada transmisi kitab suci, takutnya setiap tema yang kita bahas bawa-bawa wahdatul wujud, ya udah kita bahas yang adalah ciptaan Tuhan gitu. Gimana Joseph? Transmisi kitab suci.
Yang mau saya tanyakan ketika disandingkan dengan transmisi kitab suci Al-Quran, apa yang bisa dibuktikan dengan transmisi? Jangan coba menyamakan Al-Quran dengan Bible dong. Bible jelas itu beda. adalah hasil karangan manusia. Sama. Aduh, sini saya mau membuktikan nanti bahwa kita naudzubillah ya Allah, naudzubillah, saya tidak mungkin menyamakan kalam Allah dengan karya manusia lah, Joseph. Oh, Jangan berarti ketika kalam Allah diskusi bukan makhluk ya? kalam Allah, gini ya, jangan membawa loh, sejak kapan itu? Kalam Allah yang menjadi Sejak kapan kalam Allah adalah makhluk? Iya, makhluk atau bukan makhluk? Loh. Kalam Allah adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Sejak kapan itu? Kamu Jabari, makanya kamu itu Mu'tazilah. Makanya kamu tuh bercampur antara Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Makanya jadi Kristen. Makanya murtad. Makanya kamu tuh pantas Joseph ini murtad karena dia Mu'tazilah, guys. Ada dua, ada Allah dan kalam Allah. Kamu lupa karena Khalik itu punya sifat. Ini mau debat lagi. Enggak, siapa bilang? Siapa yang menentukan bahwa cuma ada makhluk dan Khalik? Siapa yang menentukan? Dalilnya di mana selain itu? Siapa? Loh, Khalik punya sifat, makhluk juga punya sifat. Pertanyaan saya, dalil bahwa hanya ada dua makhluk dan Khalik, itu dalilnya apa? Ya, kalau tidak ada Khalik. Kalau kamu tidak punya dalil, kenapa kamu tuntut dalil kepada saya ketika saya menggunakan logika berpikir? Dalil nakli itu dipakai dalam Islam, coy. Bukan cuma tertulis saja, makanya pakai dalil akli. Dalil akli ini membuat kita tidak BODOH dengan menerima yang tertulis begitu saja. Ketika tertulisnya Tuhan saya itu tidak bisa dihampiri, tapi kemudian tertulis Tuhan saya mati, pakailah dalil akli, Joseph. Saya menggunakan dalil akli ke hadapan kamu, dan itu diperintahkan dalam Islam. Akli, sehingga banyak bermunculan paham-paham yang mungkin orang Islam kebingungan. Menggunakan paham yang benar karena itu bukan masalah saya. Itu bukan masalah saya. Miliaran muslim di dunia ketika menggunakan itu bukan masalah saya. Miliaran pemahaman. Itu bukan masalah saya. Masalahnya dengan saya apa? Masalah dengan ajaran Islam apa? Masalahnya dengan ajaran Islam apa? Apa sih Joseph aneh deh. Masalah dalam Kristen adalah ketika kamu mengimani Tuhan kamu itu tidak terpegang, tidak tersentuh, tapi Tuhan kamu mati. Saya akuin ini. Masalah dalam Kristen adalah kami imani saja nggak apa-apa. Masalah dalam Islam lebih kompleks. Kenapa? Pemahaman itu. Ini masih mau debat nih, masih lanjut nih. Masih mau lanjut. Kan kalau mau. Jadi gini teman-teman ya, oke. Pakai jurnal. Kalau pakai jurnal. Jadi jurnal. Sumber primer itu kan. Sejak kapan teman-teman jurnal itu? Oke, tunjukkan dalam Bible kamu Trinitas. Kenapa? Tunjukkan dalam Bible kamu sumber primernya Trinitas itu. Ya tadi Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mana? Coba baca. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam jadi murid dan jadi murid ya, bukan jadi hambaku ya. Joseph, baca baik-baik bahasa Indonesia, kok simpel banget, nggak ngerti sih. Sejak kapan guru adalah Tuhan? Jadi hamba, saya nggak mau jadi hamba karena kita bukan lagi hamba. Berarti kamu bukannya hamba Yesus? Bukan hamba Yesus. Kamu apanya Yesus? Saya adalah muridnya Tuhan Yesus. Kenapa? Sejak kapan kamu diajarin Yesus? Sejak kapan diajarin Yesus? Aduh, sorry ya, ngapain nih? Gue nggak mau ketemu sama orang seperti ini. Sorry ya, Joseph, gak sopan. Maka dari itu berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima. Loh, Bu, ini lo bikin orang kabur gimana sih?